Yang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memberi perhatian kepada apa yang saya sudah tampilkan lewat slide. Kita membahas satu topik yang tidak asing bagi kita, yakni hubungan antara ibadah dan misi. Bukan juga karena nama gereja kita adalah Gereja Misi Kristus Dunia, melainkan tidak dalam rangka mengkait-kaitkan. Tetapi sebenarnya tidak ada aspek apapun dalam dunia tanpa berada dalam bingkai misi. Ibadah itu dalam bingkai misi. Oke, apa hubungan antara ibadah dan misi? Itu tema khotbah kita. Berkenaan dengan hubungan antara ibadah dan misi, bukan dalam pengertian sempit, yaitu ada kegiatan seperti program gereja, misi gereja, ibadah, kegiatan misi gereja dengan melakukan ibadah misi. Bukan dalam pengertian sempit seperti itu. Seperti ibadah misi pada hari Jumat, ibadah misi, atau bulan misi, bulan Agustus, bulan Oktober, 1 bulan dalam 1 tahun. Bukan dalam pengertian sempit seperti itu. Bukan juga dalam pengertian sempit seperti ini, yaitu kegiatan ibadah gereja demi misi. Saya tidak berpikir untuk memanfaatkan ibadah demi kepentingan misi gereja. Sekali lagi, saya tidak memanfaatkan ibadah itu demi kepentingan misi gereja. Walaupun demikian tentu misi dan ibadah tidak dapat dipisahkan. Ya. Karena itu tesis saya demikian. Yang beribadah atau orang percaya yang beribadah pasti bermisi. Yang beribadah pasti memberitakan Injil. Dengan kata lain, orang yang beribadah tetapi tidak memberitakan Injil belum tentu mereka disebut beribadah. Ya, kita harus tegas. Demikian pula halnya, yang bermisi atau yang memberitakan Injil pastilah beribadah. Tidak ada orang yang doing mission tanpa worship God. Tidak mungkin tanpa menyembah Allah. Tidak mungkin. Karena toh klimaks dari misi ini membawa orang untuk beribadah kepada Allah. Itulah tesis. Nah, kita perlu melihat lebih jauh. Bahkan, salah satu tujuan ibadah itu adalah misi. Tetapi bukan dalam pengertian memanipulasi ibadah demi misi. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3, pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Untuk misi Allah. Yaitu di saat beribadah, Allah memberikan penugasan khusus. Dengan kata lain, salah satu tujuan ibadah itu adalah misi. Misi Allah. Nah, demikian halnya. Salah satu tujuan misi, tadi salah satu tujuan ibadah adalah misi. Bukan satu-satunya. Salah satu tujuan misi adalah ibadah. Wahyu pasal 7 ayat 9-10, di mana kumpulan banyak orang dari segala suku, bangsa, bahasa, kaum, ya, berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Jadi bangsa-bangsa, suku bangsa berkumpul adalah suku bangsa-bangsa dan kaum yang dijangkau oleh Injil melalui pekerjaan misi untuk berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah, yaitu menyembah, beribadah kepada Allah. Jadi salah satu tujuan misi adalah ibadah. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Nah, berkenaan itu saya mengarahkan kita kepada teks yang kita baca, tesis Mazmur 96. Demikian. Yang menyanyi bagi Tuhan pasti menyanyikan tentang Tuhan. Saya harap Bapak Ibu kritis. Tidak hanya dengar-dengar saja ya, tetapi berpikir kritis. Firman Tuhan ini perlu diterima, ditanggapi dengan serius. Ya, tidak bisa dengan santai-santai atau tidak patut menerima firman dengan asal dengar, harus memeras otak, tentu mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Mari kita memberi perhatian serius. Dan setiap kata yang saya sampaikan ini merupakan satu konklusi saya, seperti tesis Mazmur 96. Yang menyanyi bagi Tuhan pasti menyanyikan tentang Tuhan. Kita mulai memperhatikan hubungan antara ibadah dan misi. Menyanyi bagi Tuhan itu ibadah. Menyanyikan Tuhan tentang Tuhan, itulah pemberitaan Injil. Itulah misi.
yang hanya menyanyi, yang hanya menyanyi bagi Tuhan, namun tidak menyanyikan tentang Tuhan, bukanlah kebenaran. Atau boleh juga disebut sebagai nyanyian palsu, nyanyian sumbang di telinga Tuhan. Ya. Mazmur 96 ayat 1-6 menjawab hubungan antara ibadah dan misi. Mazmur 96 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan. Dan pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ayat yang keempat. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari teks ini mari kita memperhatikan pendahuluan. Tadi pengantar, kemudian membaca teks Alkitab, dan sekarang kita ke pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu berbicara hal yang ideal dan yang faktual. Yang ideal seperti yang saya sudah sempat kemukakan tadi, ibadah dan penginjilan bukanlah dua tugas gereja, bukan dua panggilan gereja, bukan dua hal dari gereja, bukan dua fungsi gereja, melainkan satu kesatuan. Ibadah dan penginjilan tidak mungkin terpisahkan. Kalau ada orang beribadah tapi tidak menginjili, sebenarnya mereka belum beribadah. Dan orang yang menginjili tidak mungkin tidak beribadah. Orang yang menginjili pasti beribadah. Ya. Perhatikan teks ayat 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Demikian pula ayat selanjutnya, masih ayat 1, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kita perhatikan di sini, saya bisa menyimpulkan inilah nyanyian bagi Tuhan, atau kita beribadah kepada Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan. Ini yang saya sebut ibadah. Kita menyanyi bagi Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memberikan pujian, agungan, kemuliaan, kebesaran dari Tuhan bagi Tuhan. Nah, sekarang perhatikan ayat yang selanjutnya. Paralel, ini sejajar. Kabarkanlah keselamatan daripadanya, ayat 2. Kemudian, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya, kabarkanlah. Tadi, nyanyikanlah bagi Tuhan. Direct kepada Tuhan. Sekarang, kabarkanlah keselamatan dari Tuhan kepada, ya, keselamatan dari Tuhan kepada dunia. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kemuliaan Tuhan diceritakan kepada bangsa-bangsa. Ini yang namanya misi penginjilan. Maka tegaslah bahwa ibadah dan penginjilan tidak dapat terpisahkan. Tidak dapat dipisahkan. Mari kita perhatikan lebih lanjut. Faktanya, orang Kristen lebih suka atau bahkan rajin beribadah begitu dibandingkan dengan pemberitaan Injil, boleh dikata tidak suka, tidak rajin, tidak tertarik, ya. Maka diperhatikan terjadi ketidakseimbangan antara worship God and proclaiming Him to the nation. Memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang lain, terjadi ketimpangan dengan beribadah. Coba jujur, ya, berapa banyak orang beribadah di hari Minggu ini, dan berapa banyak orang yang menginjili di hari Minggu ini? Ya, terjadi ketimpangan. Ribuan, thousand people, bahkan million people, they went in the morning to the church. Ya, mereka ke gereja pagi hari ini, dan mereka worship God. Tetapi pertanyaan saya, apakah millions people, apakah berjuta-juta orang
datang beribadah di gereja, apakah mereka memberitakan Injil kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa? Ini yang saya katakan ketimpangan terjadi. Mengapa orang lebih suka beribadah daripada memberitakan Injil? Mari kita pikirkan pertanyaan demikian. Maka jawabannya memang betul. Karena beribadah itu kita menerima firman. Tapi kalau mau ditanya, untuk apa terima firman? Ya, untuk apa terima firman? Ya, supaya menjadi pegangan, supaya kenal Tuhan, itu bagus, ya. Tapi kalau mau tanya lebih jauh, untuk apa dengar firman? Supaya Tuhan menjawab doaku. Tuhan memberitahukan petunjuk hidup saya. Supaya usaha saya diberi petunjuk oleh Tuhan. Nah, mulai ke egois. Ternyata alasannya suka beribadah karena dengar firman. Ternyata lebih jauh, kalau digali lebih jauh. Ternyata egoisme. Supaya ada petunjuk untuk saya berbisnis. Ada pegangan saya menghadapi hari-hari hidup di 1 minggu ke depan. Sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau dibandingkan dengan tugas misi, ya orientasinya diri sendiri. Ya, lanjut lagi. Saya beribadah, mengapa orang Kristen lebih suka beribadah daripada memberitakan Injil? Karena beribadah itu enak sekali. Menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ya, dalam segala bentuk memuji Tuhan. Senanglah saya menyanyi. Orang-orang yang hobi menyanyi, tersalur juga hobinya. Mengapa orang suka beribadah? Karena di sana ada nyanyian dan ada kegiatan menyanyi. Nah, pertanyaan, betulkah menyanyi itu sama dengan memuji Tuhan? Benarkah setiap nyanyian-nyanyian tersebut mengungkapkan hati kita yang menyembah Tuhan atau karena suka menyanyi? Suka menyanyi belum tentu memuji Tuhan. Orang memuji Tuhan pasti suka menyanyi. Jangan dibalik-balik. Ya, orang yang memuji Tuhan pasti suka menyanyi. Tapi orang yang suka menyanyi belum tentu memuji Tuhan. Ya, kenapa? Membawa persembahan di gereja, Pak. Mengapa banyak orang suka beribadah di gereja? Karena membawa persembahan, Pak, ke gereja. Jadi memang itu penting bawa persembahan. Saya tanya, benarkah? Ya, bawa persembahan atau nyogok Tuhan? Bawa 100.000 mengharapkan sepanjang minggu 100 juta. Atau apa? Kita harus murni. Ya, membawa persembahan betul, oke. Tetapi apakah murni membawa persembahan give offerings kepada Tuhan? Atau juga jawabannya bersekutu Pak dengan sesama orang percaya? Pak, benar juga. Tapi tanya, benar-benarkah kita ke gereja tadi pagi atau tadi sore ini kita benar-benar mau bersekutu dengan orang percaya? Ya. Dan yang berikut, Pak, kita melihat perhatikan kita kecenderungan yang terjadi. Orang beribadah karena ya masih menganggap diri sebagai ladang misi. Dikunjungi, senang dikunjungi. Didoakan, ada ibadah hari Rabu, dikunjungi oleh pendeta. Didoakan, disupport, dan sebagainya. Nah, maka saya bisa menyatakan demikian. Mengapa orang suka beribadah, lebih suka beribadah daripada memberitakan Injil? Karena memang beribadah itu menyenangkan dan penuh dengan janji, menjanjikan. Lagi pula, Bapak Ibu sekalian, beribadah itu tanpa resiko. Sekali lagi, beribadah, kalau mungkin beribadah di daerah-daerah seperti tirai, sudah tidak ada tirai bambu, tirai besi ya sekarang, negara-negara yang dihuni atau dikuasai oleh kelompok-kelompok garis keras. Sehingga orang-orang Kristen beribadah itu berisiko. Tapi di Indonesia, sejauh yang saya tahu, beribadah itu menyenangkan. Mengandung janji, apalagi pendetanya suka berjanji. Kalau kamu beribadah di hari Minggu, maka hidupmu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis diberkati oleh Tuhan. Ini janji-janji yang memang menjanjikan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, beribadah kepada Allah dan bermisi kepada suku-suku bangsa sebenarnya atau sesungguhnya satu kesatuan panggilan dan tugas gereja. Orang beribadah mestinya bermisi memuji Allah. Dan orang bermisi mestinya beribadah. Tidak dapat dipisahkan. Tapi coba di Tompaso sana.
di kampus, berapa banyak gereja yang tiap hari tiap hari Minggu beribadah, tapi tidak pernah mengutus satu orang misionaris pun. Gereja-gereja tersebut benar-benar perlu ditangisi. Kenapa? Sama sekali tidak sehat. Ya, sama sekali tidak sehat. Kita orang Kristen terus beribadah hari Senin, hari Rabu, hari Minggu, hari Sabtu beribadah. Tapi sepanjang minggu tidak memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Maka ini ketimpangan terjadi. Dan saya mengatakan ibadah ini ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Faktanya, gereja lebih suka beribadah daripada bermisi. Kenapa? Tadi saya suka ungkapkan bahwa beribadah itu menerima, bermisi memberi. Beribadah itu tanpa risiko, bermisi itu sangat berisiko. Ditolak, dimarah orang, kita mengajak menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kita dimaki, beresiko. Kita malah dilempar, beresiko. Kalau beribadah di Indonesia khususnya, sangat kecil resikonya dan hampir tidak ada resiko. Maka itu orang mencari yang tidak beresiko. Orang beriman dan menghindari segala bentuk resiko. Mencari yang bebas resiko. Bapak-Ibu sekalian, hasil penelitian yang saya adakan beberapa tahun terakhir ini, pada umumnya worship leader atau worshiper, para penyembah-penyembah di banyak gereja Injili yang mengklaim diri bahwa mereka mempunyai karunia memimpin ibadah, memimpin pujian, dan mereka hanya menyanyi bagi Tuhan, tapi mereka tidak pernah mengabarkan Injil. Maka saya mengatakan pemuji-pemuji demikian adalah timpang dan termasuk orang Kristen aneh. Menjadi worshiper, apalagi pada sekitar 30 tahun terakhir ini, praise and worship ini menjadi program gereja yang terdepan, pujian penyembahan sejak dalam 30 tahun terakhir ini. Sejak tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Saya soalnya ada di tiga dekade ini. Sejak tahun 79 sudah mulai, 78 sudah mulai praise and worship. Lalu 82, kemudian saya masuk sekolah teologi. Saya datang ke Jawa, kemudian mengikuti perkembangan gereja-gereja. Bangkit spirit praise and worship. Ya, bahkan ada seorang ahli tata ibadah, ahli teologi ibadah, ya, membuat klasifikasi perkembangan worship, perkembangan ibadah pada sepanjang tahun abad modern, yang klimaksnya pada praise and worship. Sehingga orang mengklaim, kami beroleh karunia pemimpin ibadah, pemimpin pujian. Tetapi orang-orang seperti ini hampir tidak pernah menginjili orang lain. Hampir tidak pernah memberikan Injil kepada orang lain. Maka orang-orang seperti ini sedang dalam tipu daya iblis. Sedang dalam tipu daya iblis. Bapak-Ibu sekalian, memisahkan ibadah dan misi bukan hanya timpang, melainkan lumpuh total. Kalau orang hanya beribadah tiap minggu, tapi tidak mengabarkan Injil, orang seperti ini adalah orang Kristen timpang. Jalannya pincang. Bahkan lumpuh total. Could not move, nggak bisa bergerak. Bahkan bukannya lumpuh, bahkan ke depan nanti pasti mati. Biarpun dia worship leader, biarpun dia pemimpin gereja. Tapi kalau dia tidak menginjili, maka sesungguhnya orang-orang seperti ini sedang dalam kondisi lumpuh dan bahkan mati secara rohani. Hanya beribadah, hanya menyanyi bagi Tuhan, namun tidak bermisi, tidak menyanyikan tentang Tuhan. Saya kalau jadi Tuhan, ya ada mahasiswa di sana, ada Ari, ada Endro. Kalau saudara mengatakan, Stefri, engkau baik, engkau baik, engkau baik, engkau baik, Stefri, engkau baik,
Bosan saya dengar itu. Tolong beritahukan kepada orang lain. Ya, demikian pula halnya kita berkata, God is good all the time God is good. Ngomong tiap minggu pujian, I worship you Lord, I praise you Lord, ya, I adore you Lord, you are Almighty God. Kita memuji Dia tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Dan Tuhan bilang, kamu timpang, kamu lumpuh. Kenapa? Please let other people know me. Beritahu pada mereka bahwa aku baik. Jangan bicara langsung terus pada saya. You are good, you're okay. But let other people. Mereka mendengar juga bahwa Allah sungguh baik. Dan kebaikan Allah yang supreme, yang tertinggi, yaitu Injil Yesus Kristus. Maka saya mengatakan demikian, orang yang hanya beribadah, hanya menyanyi bagi Tuhan, dan tidak menyanyikan Tuhan kepada orang lain, inilah ibadah yang timpang. Ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan saya sebut ibadah pemberontakan kepada Kristus. Karena memberontak amanat, hanya memuji-muji Tuhan, tapi tidak memuji Tuhan pada orang lain. Listen to me. Hanya memuji Tuhan, engkau baik, engkau maha mulia, majesty, ya, you are honorable God. Lord, you are almighty God. Oke. Tuhan bilang, baik, betul, but beritahukan itu kepada orang lain. Supaya bukan hanya kamu yang memuji aku. Biar orang lain juga memuji aku. Kalau orang Kristen hanya memuji-muji Allah dan tidak memberitahukan tentang Allah kepada orang lain, inilah yang namanya pemberontakan kepada Kristus dalam pujian. Pemberontakan kita orang Kristen, ya, ini seringkali ditutupi dengan alasan ibadah. Aktif beribadah, aktif menyembah Allah, aktif menyanyi bagi Tuhan, tetapi membisu tatkala bertemu dengan orang lain. Tidak memberitahukan tentang Allah. My God is the Savior God. Tidak memberitahukan kepada orang lain tentang kebaikan Allah. Inilah yang namanya aneh dan timpang. Bapak Ibu dan kasih mengasihi Tuhan. Pada 3 dekade ini, saya sudah sebut tadi ya, terjadi kebangkitan ibadah. Bukan sedikit gereja menjadikan praise and worship sebagai bagian utama dan dianggap paling penting, paling banyak pembiayaan pula. Nah, hampir tidak ada biaya untuk penginjilan. Mau jujur, setiap gereja kita, berapa persen budget untuk ibadah dan berapa persen budget untuk penginjilan? Saya mau katakan demikian, terlalu banyak gereja-gereja penipu, gereja yang penyakit, yang sakit. Kenapa? Terlalu menghabiskan banyak uang untuk kepentingan menciptakan ibadah yang wow, yang keren, lengkap dengan alat musik, suasana juga suasana surgawi, tetapi tidak pernah memberitakan Injil. Berapa persen biaya dana gereja untuk misi dan berapa persen dana gereja untuk ibadah? Dan saya meyakini tahu bahwa terlalu timpang. Mungkin 60%, 70% ganti-ganti alat musik, juga ruangan ibadah diatur 2 tahun, 3 tahun diganti-ganti dengan biaya mahal, membayar pengkhotbah, pemuji, membayar alat musik. So, berapa persen biaya untuk penginjilan? Gereja seperti ini, gereja dalam kondisi yang sakit parah. Mengapa demikian? Mengapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Saya menulis satu tulisan saya, ya, bahwa a church that doesn't evangelize the nation is a church without the gospel, and the church without the gospel is not the church. Gereja yang tidak menginjili bangsa-bangsa adalah gereja tanpa Injil, dan gereja tanpa Injil adalah bukan gereja. Saya perlu menegaskan kalimat ini kepada semua gereja, bahwa gereja yang tidak menginjili bangsa-bangsa, menginjili orang yang belum percaya Yesus,
adalah gereja tanpa Injil. Tanpa Injil lah. Karena tidak mungkin orang gereja yang mempunyai Injil tidak menginjili. Tanda gereja yang memiliki Injil adalah gereja yang menginjili. Tanda gereja yang tidak memiliki Injil adalah gereja yang tidak menginjili. Tanda hamba Tuhan yang tidak menginjili adalah hamba Tuhan yang tidak mempunyai Injil. Hamba Tuhan yang tidak punya Injil tidak menginjili. Tapi hamba Tuhan yang punya Injil, maka hidup tiap-tiap harinya hidup penuh dengan Injil dan menginjili, memberikan Injil. Itulah yang saya tegaskan, bahwa gereja tanpa Injil bukan gereja. Berapa banyak seperti gereja di dunia, tapi sebenarnya bukan gereja. Bapak Ibu yang dikasihi mengasihi Tuhan. Dan karena itu pula saya membukakan di tahun 2020 Injil palsu dalam gereja. Kedengarannya ada seminasi, ada pemberitaan Injil, tapi Injil yang mereka beritakan bukanlah Injil sesungguhnya, melainkan Injil palsu. Dan saya sudah mengadakan kajian dalam 400 lebih halaman. Ya, saya menunggu bantahan dari orang-orang lain yang membantah hasil kajian saya ini. Saya sedang menunggu, tapi saya menegaskan bahwa mengapa gereja tidak bergairah lagi memberikan Injil, lebih bergairah beribadah. Oh, beribadah tiap minggu aktif sekali, bahkan tiap hari beribadah, tapi tidak aktif menginjili. Orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang sedang sakit, bahkan mati, walaupun dia aktif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pun telah menyampaikan ini dalam artikel di satu jurnal tahun 2022, the loss of the gospel in the church and evangelism in the world, the deadly scream and the answer. Bahwa Injil yang hilang di gereja-gereja dan juga penginjilan telah hilang dalam dunia, dan ini merupakan satu seruan mengerikan kematian, dan kita memberikan jawabannya hanya Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi kesenjangan semakin lebar. Selalu beribadah, namun tidak menginjili. Ini tipuan setan Kristen. Saya tambah setan Kristen. Saya tidak mau sebut setan agama lain. Ini setan Kristen. Gereja dalam tipu daya, aktif ibadah, aktif penyembahan, menguasai banyak lagu, tapi menutup mulut tatkala orang memerlukan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan orang Kristen yang setia beribadah? Ya, apalagi bagi mereka yang nggak setia, nggak beribadah ya, namun tidak menginjili. Saya menyebut mereka seperti tadi, mereka dalam kondisi sakit dan pasti mati. Ya, orang Kristen yang tidak menginjili adalah orang Kristen pasti mati rohani. Dan mungkin juga belum pernah terima Injil. Orang yang Kristen yang beroleh Injil pasti bergairah menginjili. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi dengan gereja-gereja yang beribadah namun tidak bermisi? Saya mengatakan gereja itu kering, kerontang, kering dan kosong. Gereja tanpa penginjilan adalah gereja yang dry bone, dry church, an empty church, empty Christian. Orang Kristen kosong. Biarpun dia pena muda, pena tua, majelis, tidak menginjili. Biarpun dia pendeta yang tidak menginjili, pasti dry church, dry servant of the Lord. Don't mention that they are the Lord, servant of the Lord. They're just a servant. I don't know, servant of anything. Ya, ini yang saya tegaskan dari teks Alkitab yang kita sedang kaji. Bapak Ibu, mari kita kembali pada firman Allah yang menegaskan, if you are worship God, you also doing His mission. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 96 adalah Mazmur pujian, dan kita memperhatikan teks paralelnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatannya. Lalu 4, ceritakanlah kemuliaannya. Paralel. Jadi gini, ceritakan kemuliaannya sama dengan sebab Tuhan Maha Besar. Tell them the greatness of God, keagungan Tuhan, ceritakan.
God's majesty. Tell them. Why? Because, ayat 4, sebab Tuhan maha besar. Kabarkanlah keselamatannya, ayat 3, ayat 2, ya, ia lebih dahsyat dari segala Allah. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Sebab segala Allah bangsa-bangsa hampa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Ini yang namanya paralelisme. Ya, atau kesejajaran bahwa kita menyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Why? Alasannya kenapa? Satu di bawah. Karena keagungan dan semarak ada di hadapannya. Nyanyilah bagi Tuhan warna hijau. Hai segenap bumi. Kenapa? Sebab segala Allah bangsa-bangsa hampa. Ayo nyanyi bagi Tuhan. Yang lain itu hampa, kosong. Kenapa mereka yang kosong teriak-teriak? Kita yang berisi, diam. Mereka itu kosong. Mereka beriman kepada kekosongan. Mereka berjuang pada kekosongan. Mereka mencari hal yang kosong. Dan mereka giat sekali untuk hal yang kosong. Dunia giat untuk hal-hal yang kosong. Kenapa orang Kristen tidak giat untuk hal-hal yang pasti? Wow. Kemudian ayat 2. Kabarkan keselamatannya. Kabarkanlah keselamatannya. Kabarkan, kenapa? Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Allah-Allah lain juga berjuang. Orang-orang percaya pada Allah lain juga berusaha. Tapi kenapa kita tidak mengabarkan keselamatan itu? They don't have salvation. We have salvation message. Kita memiliki kabar keselamatan. They don't have. Why we are keep silence? Wah, teks ini membuka kita. Ayo, keterlaluan kamu, Stefri. Kamu keterlaluan kalau kamu diam. Bicarakan dia. Jangan hanya nyanyi bagi Tuhan, tapi nyanyikanlah Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dari paralelisme Mazmur pujian ini kita perhatikan transisi. Pertama, menyanyilah bagi Tuhan segenap bumi. Ini nyanyian baru dari pengenalan Allah. Ya. Baru kedua, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tadi sifatnya hanya general, segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan segenap bumi. Dan memang Allah menghendaki semua beribadah kepada Allah. Tetapi dimulai dengan menjangkau bangsa-bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ceritakan kemuliaan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang ajaib. Beritahukanlah itu pada segala suku bangsa. Inilah misi. Bagian pertama di atas itu bicara soal worship, ibadah. Bagian yang kedua berbicara mengenai misi kepada bangsa-bangsa. Nyanyikanlah, menyanyilah, kabarkanlah, dan ceritakanlah. Semuanya diungkapkan dalam bentuk imperatif. Satu perintah. Nyanyilah, ceritakanlah. Ini perintah agung, perintah mulia. Nyanyilah, beribadahlah, itu perintah. Tapi juga bermisi, itu perintah. Yang keduanya tidak dapat terpisah satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sekarang kita kepada penjelasan. Berdasarkan Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai yang ke-6, maka kita menemukan 4 kebenaran, atau saya bisa menyebutnya pesan Tuhan untuk kita sekalian pada hari ini. Ya, pesan Tuhan, Tuhan berfirman melalui tulisan Mazmur 96 pada long time ago. Tapi pesan itu ada pada kita hari ini. Ada 4 pesan atau 4 kebenaran yang kita temukan. Bukan yang saya berikan, no. Yang kita temukan based on Psalm Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Yang pertama, pekabaran Injil adalah perintah Tuhan atas segenap bumi. Itu diungkapkan dalam ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Hai segenap bumi. Apa artinya? Menyanyilah bagi Tuhan. Mari kita mengajak dunia ini, seluruh alam semesta, kita mengajak untuk memuji Allah, untuk menyanyi.
Pekabaran Injil mengungkapkan mengenai pemerintahan Tuhan atas segenap bumi. Menyanyilah, hai segenap bumi. Karena tidak ada yang dalam dunia ini yang tidak patut memuji Tuhan. Burung laut, darat, apapun, burung-burung di udara, segala ternak, apapun, bahkan benda-benda mati pun dipakai Tuhan untuk pemerintahan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nyanyian baru ini, menyanyilah bagi Tuhan, nyanyian baru. Nyanyian baru ini mengungkapkan keadaan umat yang baru, umat yang telah dibaharui. Orang yang belum dibaharui tidak mempunyai nyanyian. Orang yang belum percaya tidak memiliki nyanyian. Orang yang telah menerima Injil pasti penuh dengan nyanyian. Maka nggak mungkin tutup mulut. Orang yang terima Yesus, terima Tuhan sebagai juru selamat, pasti memiliki segudang nyanyian. Even though only one song, but the main song, no need many songs, no need, tidak perlu. Even though you have only one song, but the main song, banyak orang menyanyi lagu banyak, tapi nggak penting lagu-lagunya. They don't have the main song. Mereka tidak memiliki lagu utama, yaitu nyanyian baru bagi Tuhan. Karena mengalami pembaharuan hidup. Orang yang belum mengalami pembaharuan hidup tidak mungkin menyanyi bagi Tuhan dan tidak mungkin menyanyikan Tuhan tentang Tuhan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nyanyian ini merupakan atau berupa nyanyian pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil termasuk menyampaikan pemerintahan Tuhan atas segenap bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sampaikanlah pada seluruh dunia ini mengenai pemerintahan Tuhan atas segala bumi. Mari kita menyampaikan pemerintahan Tuhan kita melalui hidup kita, melalui pengajaran kita, melalui khotbah kita, melalui tulisan kita, sampaikan melalui kerja kita, melalui kinerja kita, kita menyampaikan kepada dunia mengenai pemerintahan Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk menyampaikan pemerintahan Tuhan atas dunia ini, yaitu pekabaran Injil. Pekabaran Injil adalah pemerintahan dunia sesungguhnya. Kalau para pejabat seperti wali kota, bupati, gubernur, wakil gubernur, kepala kepolisian, kepala angkatan darat, laut, dan bahkan menteri, presiden sekalipun, mereka hanya memerintah dunia ini secara administratif. Ya, administrasi. Karena menurut undang-undang, untuk kemaslahatan manusia. Pemerintahan semua pemimpin bangsa hanya untuk kemaslahatan manusia. Tetapi pemberitaan Injil lebih daripada kemaslahatan dunia. Melainkan keselamatan dunia. Bapak Ibu, ini kita must be excited. Kita harus bergairah sekali hidup dan melayani Tuhan seperti ini. Why? Kenapa? Karena kita ini lebih daripada para pemimpin bangsa-bangsa. Kita lebih daripada itu. Kenapa? Kita memerintah dunia ini melalui Injil. Dan pemerintahan dunia melalui Injil adalah pemerintahan yang sesungguhnya. Pemerintahan yang mutlak. Saudara-saudara, para ilmuwan, para filsuf, para pemimpin administrasi, kota, kabupaten, provinsi, negara itu tidak bisa memerintah dunia, termasuk tidak bisa memerintah kuasa-kuasa kegelapan. Tidak bisa memerintah kuasa kegelapan. Tidak bisa memerintah setan-setan. Menaklukkan setan-setan. Tidak bisa menaklukkan dan menghapuskan dosa. Tapi pemberitaan Injil yang diemban oleh orang percaya lebih daripada semua pemerintah dan pemerintahan apapun di dunia ini. So we are very grateful dengan hal ini. Mari kita memerintah dunia ini. Nggak perlu jadi anggota dewan. Mohon maaf saya tidak meremehkan. Biarlah orang-orang yang dipanggil khusus untuk tugas
tugas-tugas administrasi, legislatif, eksekutif, yudikatif. Biarlah mereka yang dipanggil Tuhan untuk memerintah dunia dengan cara-cara administratif. Tapi kita lebih daripada cara pemerintahan administratif. Kita memerintah dengan otoritas Allah. Dengan Injil diberitakan, maka dunia tidak hanya mengalami kesejahteraan, melainkan dunia mengalami keselamatan. Not only today salvation, but eternal salvation. Bapak Ibu yang dikasihi mengasihi Tuhan. Yang kedua, pekabaran Injil adalah nyanyian baru tentang keselamatan. Tadi, pekabaran Injil adalah nyanyian tentang pemerintahan Tuhan atas seluruh dunia ini. Jadi, mari kita memerintah bersama dengan Tuhan. Inilah saatnya kita memerintah bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Beritakan Injil. Saudara mau memerintah bersama dengan Tuhan? Beritakan Injil. Dalam segala aspek hidup. Bukan hanya sejauh program gereja. Tapi daily activity proclaiming the gospel. In my life, in my whole life. Dalam segala kegiatan kita. Proclaiming the gospel. Dan kita memerintah dunia ini. Dunia ini hanya dapat diperintah sesungguhnya oleh pekabaran Injil. Oleh Injil. Melalui pekabaran Injil. Sekarang yang kedua. Pekabaran Injil adalah nyanyian baru tentang keselamatan. Ayat yang kedua. Ayat 1 bagian 2. Nyanyikanlah, kabarkanlah adalah dua kata yang sinonim. Menyanyikan kabar keselamatan. Dari kata ziru, diulangi 3 kali, itu imperatif. Nyanyikanlah, menyanyilah, menyanyilah, menyanyilah. Ini bukan soal nyanyian dan menyanyi, melainkan nyanyian baru. Ya, nyanyian baru. Bapak Ibu, nyanyian baru ini suatu disampaikan dengan gemah, echo. Keselamatan, tentang keselamatan dan kemuliaan Allah. Ini ada istilah ziru dan dia bergemah. Jadi keselamatan itu menggema di dunia. Kemudian Allah menggema di seluruh dunia. Kalau pemerintahan bupati, wali kota, nggak menggema, hanya kabupaten. Dan menggema kemaslahatan, menggemanya kesejahteraan, bukan keselamatan. Semua peran pemimpin bangsa, pemimpin daerah, hanya menggema kesejahteraan. Tidak bicara gema keselamatan. Tapi kita ini menggemakan keselamatan. Eko. Bapak Ibu. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Nyanyian baru ini adalah nyanyian kabar baru, kabar baik, kabar keselamatan daripadanya. Dan tidak pernah kabar ini disampaikan oleh siapapun, kecuali oleh pemberita Injil. Kabar ini tidak pernah ada di manapun. Ya, kabar ini hanya ada dalam Alkitab. Kabar ini hanya ada pada orang percaya. Dan kabar inilah kabar yang absolut, kabar yang fundamental. Yang diperlukan secara absolut pula oleh setiap manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nyanyian baru, yaitu Injil. Saya sudah memutarkan tadi. Disampaikan dengan echo, gemah, menggema di seluruh bumi. Seperti yang diungkapkan, dikabarkannya dari hari ke hari. Menginjili itu adalah kebiasaan hidup dari hari ke hari. Bukan program saja. Maka gereja yang berbicara tentang misi hanya program, ini gereja kerdil. Gereja penyakit. Gereja sakit. Kalau berbicara misi itu hanya program, ini gereja yang sedang sakit. Mari kita menggemakan sesuatu yang luar biasa. Kabar yang tidak ada di tempat yang lain kok. Kabar one and only. Kabar satu-satunya. Mengapa kita hanya program saja? Hanya membuat program penginjilan. Sorry, penginjilan tidak patut kalau hanya program. But my whole life is evangelization. Itu penting sekali. Kabarkanlah dari hari ke hari. Biar menggema. Terus menggema dari hari ke hari. Pemberitaan Injil terus menggema dari hari ke hari. Dan itulah tugas gereja. Tugas saudara saya. Hanya gereja yang memiliki nyanyian baru. Yang telah menyampaikan Injil atau memiliki Injil dan menyampaikan Injil. Dan dapat menggemakan Injil. Kabar keselamatan. Gereja yang tidak menginjili,
adalah gereja yang tidak memiliki Injil. Dan gereja tersebut sekali lagi bukanlah gereja. Berapa banyak di Manado, banyak gedung gereja, ribuan gedung gereja. Ya, ribuan gedung gereja. Tetapi berapa banyak benar-benar gereja yang memiliki Injil dan yang memberitakan Injil? Hanya orang percaya yang memiliki Injil, yang dapat menyanyi, beribadah, dan menyanyi bagi Allah. Dan menyanyi bagi Allah, menyanyikan tentang Allah. Itulah hanya gereja yang memiliki Injil. Semua nyanyian yang tidak menyanyikan tentang keselamatan daripada Tuhan adalah nyanyian lama, bukan nyanyian baru. Segala bentuk berita-berita yang disampaikan di semua channel televisi hanyalah berita-berita biasa, berita-berita lama. Semua hampir atau sedikit channel yang menyampaikan kabar baik, nyanyian baru. Pada umumnya hanya lagu-lagu lama yang disampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyanyian baru adalah nyanyian dari Tuhan. Ya, nyanyian dari Tuhan lebih dahsyat daripada segala Allah. Nyanyian yang lain, nyanyian sumbang, nyanyian duka, nyanyian kematian. Coba, apa saja berita-berita yang ada di televisi? Ya, hanya nyanyian kesejahteraan, hanya nyanyian-nyanyian kesuksesan. Karena itu, saya minta dalam nama Tuhan, berita tentang kesuksesan tolong diperkecil dari pemberitaan hamba Tuhan. Jangan sering-sering keberhasilan, kesuksesan. Jangan mengambil posisi setan. Itu biasa itu. Mari kita penuhi berita kita dengan kabar luar biasa. Apa itu? Injil keselamatan. Jangan ditipu oleh iblis dengan semua upaya-upaya akademis. Saya tetap memperjuangkan secara akademis. Tetapi core bisnis saya adalah Injil Yesus Kristus. Tidak bisa diganti oleh apapun. Kalau kita sudah mengganti core bisnis kita, maka kita tidak layak disebut hamba Tuhan lagi. Gereja yang menukar core bisnis dari Injil yang menyelamatkan menjadi Injil yang menyejahterakan, maka gereja tersebut sedang ditipu oleh iblis. Mari, dunia ini terlalu banyak nyanyian duka di dunia ini. Nyanyian kematian. Tiap-tiap hari di televisi, di YouTube, nyanyian sumbang. Nyanyian yang memekak telinga. Nyanyian duka. Nyanyian merintis. Nyanyian putus asa. Hanya satu nyanyian, yaitu nyanyian baru. Nyanyian Injil Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan lagu itu. Nyanyikan lagu Injil. Nyanyikanlah Injil tiap-tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Ketiga, pekabaran Injil adalah nyanyian bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya nyanyian dari Tuhan, nyanyian keselamatan. Tapi nyanyian ini not only for us. Ya, nyanyian ini adalah nyanyian bukan hanya nyanyian tetangga. Bukan hanya menyanyi untuk tetangga. Bukan menyanyi untuk di kamar mandi. Tetapi menyanyi untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu perhatikan, kabarkan keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Wow. Itu mari kita menceritakan. Nyanyikanlah Injil, kabarkanlah nyanyian baru. Bukan hanya di dalam gereja, melainkan juga di luar gereja. Bukan hanya di suku kita, melainkan di segala suku bangsa. Kalau kita masih berorientasi, teman-teman mahasiswa yang nanti tahun depan akan wisuda. Ya, ada berapa orang yang nanti wisuda? Tolong jangan bengkok. Jangan menukar hal yang berharga dengan sup kacang brenebon ya. Dengan nafsu sesaat. Tolong demi Injil, jangan menyimpang ke kiri kanan. Demi Injil, jangan bersinah. Demi Injil, tolong pertahankan ini. Saya minta kepada mahasiswa, juga kepada kita semua hamba Tuhan. Jangan demi Injil Injil yang begitu luar biasa nilainya ditukar untuk nafsu sesaat. Ya,
Saya harap yang nanti akan wisuda tahun depan, tolong jaga hati. Tolong jaga hati. Hidupmu karena Injil. Dan karena itu saya rindu sekali. Mari kita menyanyikan. Kalau boleh, saya mestinya menyiapkan misionaris ke Afrika Barat. Kalau boleh ada yang terpanggil ke Afrika Barat, ayo tahun depan ikut saya. Kita memulai utusan Injil di Afrika Barat. Saya sudah ke sana dan sebenarnya sudah harus mendirikan sekolah teologi di sana. Tapi karena 2 tahun ini pandemik, itu pun tertunda. Belum lagi di Afrika, di Amerika Latin. Mereka sudah lama menunggu, bahkan teman-teman di Belanda. Kapan Bapak datang untuk memulai pencanangan sekolah misionaris sedunia di Suriname? Saya bilang, aduh, I have no more energy. Wait for, saya sedang berdoa biar Tuhan yang buka jalan, bukan karena nafsu saya, hasad saya, tapi karena memang pimpinan Tuhan. Kalau boleh saya berharap di antara beberapa yang akan wisuda tahun depan, ada yang ke Afrika Barat. Saya nggak tahu hari ini saudara mendengar biasa, nggak ada pengaruh, mungkin tertawa. Tapi mulai malam hari saya berdoa supaya saudara gelisah, bukan geli, tapi gelisah. Ya, dan baru berkata, Tuhan inilah aku. Karena di Afrika Barat, Guinea Bissau memerlukan 3 misionaris. Ayo, saya berharap dan saya berdoa. Kemudian juga di Laos, kita punya sekolah di sana kan, dan kita berharap kembali Tuhan perlu ada 1 dosen lah dari staf RRI. Mungkinlah Endro atau Hendra atau siapalah ke sana pergi menjadi misionaris sekaligus mulai mengajar. Karena program kita di sana ternyata nggak bisa S1. Program kita di sana hanya bisa diploma. Negara ini negara yang dikuasai oleh sistem komunis, pemerintahan komunis, dan perlu misionaris. Kita mengalami gangguan di sana karena we have no missionary there. Ada misionaris dari World Partners. Tapi dari lembaga kita belum ada misionaris di sana. Ayo kita siapkan. Ya, untuk apa kita ngomong-ngomong misi bangsa-bangsa tapi tidak mengutus? Kata misi itu pengutusan. Tanpa pengutusan nggak ada misi, tapi missing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian, kabarkanlah. Di luar, tidak hanya berputar-putar, tompaso, pinesan, sampai mati pinesan. Harus dari pinesan, tompaso, Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia bagian tengah, timur, dan barat, bangsa-bangsa. Ini kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Ini bukan kehendak Stefri, ini kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menghendaki kita tidak hanya menjangkau, tidak hanya menyanyi dan menjangkau diri sendiri, orang-orang kita sendiri, mamaku, papaku, anakku, adikku, tanteku, omku, keponakanku. Melainkan mari kita menyanyi bersama-sama dengan keluarga kita, menyanyi bersama-sama dengan gereja kita, menyanyi bersama-sama dengan segala suku bangsa. Terlalu egois kalau kita hanya menyanyi bersama-sama satu keluarga. Egois banget. Terlalu egois kalau kita hanya menyanyi bersama-sama satu gereja. Kalau kita menyanyi hanya GMKS, luar biasa menyanyinya merdu. Tetapi kita tidak melibatkan suku-suku bangsa, kaum bahasa, dan bangsa-bangsa menyanyi bersama-sama dengan GMKS. Segala suku bangsa tidak memiliki nyanyian. They don't have a song. Even they don't have any song. Mereka tidak memiliki satu lagu pun. We have many songs. Bagaimana mungkin kita banyak lagu, tapi kita tidak memberitahukan, menyanyikan lagu kita kepada mereka yang tidak memiliki satu lagu pun. Segala suku bangsa tidak memiliki nyanyian-nyanyian baru. Mereka memiliki nyanyian lama, yaitu segala bangsa-bangsa, segala Allah bangsa-bangsa hampa. Itu nyanyian mereka. Segala Allah bangsa-bangsa itu hampa. Itu nyanyian mereka. They don't have a song. Mereka hanya menyanyikan nyanyian bangsa-bangsa. Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segala suku bangsa adalah tanggung jawab kita gerejanya. Saya rindu sekali dari Manado, dari Tompaso, Minahasa. Dari sanalah
terpancar nyanyian, terdengar nyanyian merdu sampai ke Papua, ke timur, ke laut, terdengar nyanyian merdu, yaitu nyanyian Injil. The gospel is one and only song. There is no other song, only one song. The song is gospel. Bapak Ibu, itulah artinya, mintalah kepada bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dari ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mari kita meminta bangsa-bangsa. Tuhan memberikan kepada kita bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu boleh mendengar nyanyian baru dari kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Yang terakhir, pekabaran Injil bertujuan untuk membawa bangsa-bangsa beribadah, menyanyi bagi Tuhan, menyanyikan Tuhan kepada bangsa-bangsa. Ayat 3, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Tell the majesty of God's majesty, tell them among the nation. And the great, dan perbuatan yang ajaib, biarlah kita beritakan apa perbuatan Allah yang ajaib, yaitu Christ became human being, and he died on the cross, and dia mati, dia bangkit, dia naik, dia sedang datang. Inilah Injil. Inilah kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Yang ditunggu oleh bangsa-bangsa yaitu Injil. Dan saya sungguh berdoa, Tuhan kirim dari Pinaesaan, Tompaso, ada misionaris-misionaris. Sangat berharga sekali. Ya, sangat berharga. Ada misionaris yang akan datang. Tetapi sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Kalau Tuhan kalau saudara tidak mendapatkan satu peneguhan dari Tuhan, jangan emosi pergi. Ya, erosi nanti. Tapi dia menunggu saudara. Siapa lagi yang mau pergi untuk Tuhan? Di Guinea-Bissau, Afrika, saya memerlukan seorang dosen, biarpun baru sarjana teologi. Diperlukan seorang dosen yang mengajar di Afrika, di Amerika Latin. Tahun depan kita mulai di sana. Dan kita perlu tenaga dosen di Laos. Dan bahkan kita akan membuka di Kamboja. Sudahlah, kita keluar dari kandang kita. Terlalu sesak kandang kita. Kita harus keluar dari kandang kita kepada bangsa-bangsa. Mari kita memberi hati kita kepada hati Tuhan. Hati Tuhan, hati luas. Bukan hanya hati Pinaesaan. Hati yang luas, yaitu hati kepada suku-suku bangsa. Sesungguhnya, saya sudah bahas, sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Inilah sebenarnya klimaks misi. Akan ada dari segala bangsa. Afrika Barat itu Afrika yang sangat negara paling miskin di dunia. Dan Guinea-Bissau adalah salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Guinea-Bissau. Tapi saya mencintai negara ini. Saya sangat mengasihi negara ini. Saya masih memiliki dream untuk memulai sekolah teologi di sana. Ya, dan karena itu saya berdoa Tuhan menyiapkan misionaris dari Indonesia untuk pergi menemani Pak Titus Dima di sana. Ada 5 misionaris di sana. Saya sudah kunjungi bagian selatan, bagian utara, bagian tengah. Wow, mereka, kalau kita bertemu orang, kita bisa ceritakan Injil tanpa masalah. Mereka dari animisme. Mereka terbuka sekali kepada Injil, tapi tidak ada yang datang. Ayo, kita tidak adil. Kita terlalu banyak makan. Hampir satu hari kita makan berapa kali. Mereka tidak pernah mendapat makanan. Mereka memerlukan Injil Yesus Kristus. Karena mereka akan berdiri seperti kita. Dari segala suku, bangsa, kaum, bahasa. Berdiri di depan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan berseru keselamatan bagi Allah. Yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba Allah. Inilah klimaks daripada misi dan ibadah. Sebagai kesimpulan, dunia di mana kita ada saat ini memang banyak kabar ada pada mereka, tapi kabar biasa. Ya, dunia sering berbicara tentang kabar.
dan terbanyak tentang kabar. Tapi kita jarang mendengar kabar yang luar biasa. Bahkan dunia terus mengabarkan kabar kosong. Nyanyian lama. Nyanyian ala-ala bangsa yang kosong. Nyanyian ala hampa. ala tanpa keselamatan. Tanpa kepastian. Lagu terlalu banyak. Terlalu banyak lagu di dunia ini. Ya, yang kita bisa dengar tiap saat. Di YouTube lagu tanpa Allah. Lagu empty the song. Empty song. Lagu kosong. Kita memiliki lagu baru. Nyanyian baru. Bapak Ibu, hanya gereja yang memiliki kabar luar biasa. Nyanyian baru. Kabar keselamatan. Karena itu mari kita memberitakan lagu baru. Nyanyian baru ini. Beritakanlah. Bapak Ibu sekalian. Kabar keselamatan adalah kabar terutama, terpenting. Karena dia terutama, terpenting, maka mendesak. Mari kita menggemakan, menyanyikan kabar keselamatan dari hari ke hari. Mari kita beritakan Injil dari hari ke hari. Mari jadikan tiap-tiap hari adalah kehidupan memberitakan Injil. Jangan hidup tanpa Injil satu hari. Setiap hari harus hidup oleh Injil dan bagi Injil. Banyak nyanyian dalam dunia, namun tak satu pun nyanyian baru, yaitu nyanyian kabar keselamatan. Dunia hanya bicara kabar keberhasilan. Dunia hanya bicara kabar kesejahteraan. Dunia hanya bicara soal kabar damai sejahtera yang semu. Tapi kita gereja memiliki kabar nyanyian baru, kabar keselamatan itu. Nasib dunia ini sangat bergantung pada nyanyian baru kita. Hanya Injil yang menjawab masalah utama dunia. Dunia ini mencari solusi. Pada tahun 2020 awal sampai tahun 2021, kita menantikan adanya vaksin. Pada waktu dunia ini dikuasai oleh virus pandemi COVID-19. Kita menunggu, ayo cepat para ilmuwan menghasilkan virus, menghasilkan vaksin-vaksin. Kita menunggu selama 2 tahun. Kita di dunia ini dalam keadaan dicekam. Kematian ribuan orang di sebelah kiri, kanan, muka, belakang. Kita tahu kematian banyak orang. Dan dunia dicekam oleh kematian. Dan saat itu, kita menunggu vaksin. Itu nyanyian lama. Vaksin itu nyanyian lama. Bapak Ibu, keselamatan kekal itu nyanyian baru. Dan tidak ada keselamatan kekal di luar Injil. Injil itu adalah nyanyian absolut. Nyanyian baru. Menggema dari hari ke hari. Mari kita nyanyikan nyanyian Injil. Terpujilah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.